Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiq Sekeluarga, yang saya muliakan pengawas Pondok Pesantren At-Taufiq Sekeluarga, yang saya muliakan kepala Pondok Pesantren At-Taufiq Sekeluarga, yang saya muliakan kepala Madrasah Sanawiyah At-Taufiq Sekeluarga, yang saya muliakan jajaran Dewan Guru Madrasah Sanawiyah At-Taufiqiyah, dan tak lupa pula yang saya hormati Ibu Pipi SPD, dan tak lupa pula yang saya hormati kedua keluarga saya yang saya tetap sayangi. Perkenalkan, nama saya Nizatul Kamilah, saya dari kelas 8D. Saya akan presentasikan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada makna Undang-Undang Dasar 1945 yang dibagi menjadi 4 alinea. Yang pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapus dari muka bumi. Yang kedua, Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, dan adil. Dan yang ketiga, bahwa Indonesia adalah negara yang religius. Yang keempat, visi-misi Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi tumpah darah. Dan yang kedua, ada kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari dua macam. Yang pertama sebagai konstitusi dan yang kedua sebagai hukum dasar. Dan yang ketiga ada fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada alat kontrol, yang kedua ada alat pengantar, ada alat pengatur, dan yang ketiga ada alat penentu. Dan yang keempat ada makna Undang-Undang Dasar 1445. Dan ada makna tertulis. Makna Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dan yang ketiga ada kedudukan peraturan perundang-undangan nasional yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama pada tahun 2011 nomor 12 TAP MPR, dan yang kedua pada tahun 2004 nomor 10 pasal 7 ayat 1. Dan terakhir ada fungsi peraturan-peraturan nasional terbagi menjadi 11 fungsi. Yang pertama ada fungsi undang-undang tahun 1945, yang kedua ada fungsi undang-undang, dan yang ketiga ada fungsi peraturan pemerintah pengganti, dan yang ketiga ada ketetapan MPR, dan yang keempat ada persatuan pemerintah, dan yang kelima ada peraturan presiden, dan yang keempat ada Mahkamah Agung, dan yang kelima ada keputusan menteri, dan yang keempat ada peraturan daerah, dan yang ke-9 ada keputusan bupati, dan yang ke-10 ada peraturan daerah kabupaten. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.